Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Mohon maaf lur, udah sore ini tuh matahari udah mulai tenggelam. Ntar lagi bersih-bersih maghrib gitu ya lur ya. Jadi menjawab pertanyaan abang kita atau seduluran kita, ngopi lur. Benar sekali bang. Salam hormatku, salam hormat kami buat abang yang ada di Malaysia. Walaupun kita berbeda negara atau berbeda kerajaan gitu bang ya kalau di Malaysia, tapi kita sejatinya sama bang, Malayu atau Melayu. Jangan maulah dipisah-pisahkan karena negara, karena suku, karena agama. Jadi kita manusia, udah itu aja lah. Benar sekali bang, kalau aku ada salah dalam berkata, karena ini menurut dan pendapatku, aku mohon dimaafkan buat para senior atau sesepuh atau para guru. Golok dan parang, ya memang benar. Nanti aku tampilin. Menurut aku itu kan hanya penyebutan aja paling. Kalau di tempat kita ini Sumatera ini atau Sumatera Utara, kita sebutannya parang. Kalau di Sunda mungkin bedok ya atau golok. Di Betawi juga golok. Di Sulawesi, saudara kita di Bugis bilangnya pun parang. Nah, awal kata parang itu dari mana juga aku nggak tahu literasinya gimana, tapi singkat aja. Kalau menurut aku parang itu alat untuk kerja lah atau untuk bantu kerja. Walaupun di literatur Sunda aku pernah baca ada pakarang, ada banyak itu, nanti aku tampilin ya bang. Tapi ini singkat-singkat aja kalau menurut aku gitu. Kalau bedok peruntukannya, ulangi, kalau golok peruntukannya itu lebih bersifat ke pribadi atau ke pusaka gitu. Dan umumnya golok itu lebih disayang, lebih diperhatikan ketimbang parang. Walaupun kita nggak bisa tepis dalam bentuk dan fungsi, parang dan golok itu ya sama gitu, untuk memotong, mengiris, menebas dan sebagainya. Tapi ada satu hal, macam ini golok dari saudaraku yang ada di Baduy. Salam hormatku Bang Arif, Sampurasun, kumaha, damang. Nah, ini golok dan bedok. Jadi fungsi bedoknya aku pakai saat aku di ladang seperti ini. Nah, kalau ini kan nggak mungkin ya kita babatin karena kan rumput. Jadi aku biasa pakai, kalau nggak sabit itu mesin kadang. Jadi ini golok dan bedok ini aku buat dua fungsi malah. Aku pakai juga latihan walaupun nggak setajam. Kita relur, kita ambil jeruk dulu satu lur. Nah, ini kan ada bonggol kopi nih. Nah, kalau aku di ladang gini, ini kan bonggol kopi yang mau dibongkar karena mengganggu pertumbuhan si pohon jeruk ini. Nah, ini di sini aja udah ada jeruknya lagi. Jadi macam-macam gini. Nah, nampak ya lur. Cuma besarnya gini sayang karena bisa untuk jadi bahan ukir kalau ini. Nah, kan biar dia terpotong kecil-kecil, jadi nggak mengganggu satu pandangan, yang kedua juga penglihatan, pandangan dari kita sendiri nggak numpuk gitu. Nah, jadi ini yang dari saudaraku Bang Arif ini aku pakai juga untuk kerja. Tapi karena enak, nyaman saat digunakan saat berlatih, ya aku pakai juga untuk berlatih. Ya, jadi seperti ranting-ranting kecil gini. Apakah bedok dan golok itu beda? Enggak lah, fungsinya sama, tapi hanya aja yang selalu disebut golok itu lebih diperlakukan khusus, itu aja. Nah, buahnya udah terlalu tua, udah waktunya memang. Nah, ini kopi juga alhamdulillah udah mulai. Nah, ini yang aku maksud. Ntar ya aku balik ya. Nah, seperti ini yang dulu pernah aku omongkan.
Ini kalau kopi cabangnya kita atur, kan buah dompol di sini. Nah ini seperti ini. Jadi kopi itu enggak rimbun, asal rimbun gitu. Ini yang aku pelajari atau aku tahu gitu lur. Nah ini kan kelihatannya lur ya. Jadi kopi-kopi ini kalau udah percabangan diatur seperti ini, ya nompol gini semua. Nah ini. Tapi kalau dibiarkan sampai tunas airnya pun dibiarin, ya nggak bisa gini. Nih. Nah ini kan karena diatur percabangan, disusun rapi, kanan-kanan, kiri-kiri. Itulah lur, ini contoh-contoh. Nah macam tunas air ini kan nggak perlu, ini dibuang. Jadi akhirnya pupuk atau sari pakannya itu habis sama ini. Ini kan benalu ini. Nih. Nah ini harusnya dibersihkan lumut-lumut ini. Tapi nanti atau besok lah. Ya gitu ya lur ya. Jadi ini contoh, makanya kenapa aku rapikan kopi-kopi di sini biar kopi itu membentuk seperti ini. Dia punya jalurnya sendiri-sendiri. Ini lumayan ini, walaupun nggak lebat kali, lumayan. Nah kalau dibiarkan bebas, ntar ya macam gini. Ini kan tunas air ini lur, kalau kelihatan nih ya. Ini yang melintang ini. Nih. Nah ini kan ganggu yang ini, maka ini aku buang. Ini juga, ini tunas air dia lur, karena menjorok ke atas, bukan dia ke samping. Nih matahari udah mulai turun ya, berarti kita ambil gini aja, backlight jadinya kalau gitu. Nah kita sekarang menghadap ke sini aja. Nah ini kan agak terang, karena sejujurnya aku senang dengan hutan, gunung, bukan membenci laut ya, karena aku lahir di pesisir daerah Kabupaten Asahan. Oke, kembali tadi. Selain tadi untuk bisa membantu alat kerjaku di ladang macam tadi kayu-kayu ringan dan sebagainya, bentar aku kunci. Aduh. Bedok dipakai untuk kerja ya bisa, dipakai untuk silat ya bisa. Itu kira-kira. Nah ini. Nah kan ya bisa teriris dan terpotong. Itu ya lur, kita cobain dulu. Bismillah. Itu yang pinggir itu kan bagus itu, sama lumutnya dibuang nanti. Iya bang. Ya udah, sana lanjut lah. Iya bang. Ya jadi, selain dia bisa untuk bantu kerja di ladang, nanti kadang iseng ya kita main latihan, nggak usah dipakai latihan. Cuman untuk seduluran, kalau untuk menajamkan golok lati atau golok silat, tadi udah jelas ya bang ya, yang di Malaysia semuanya sama, peruntukannya pun sama, bentuknya aja beda-beda dikit. Jadi intinya itu aja lah bang. Kalau golok buat aku itu peruntukannya lebih diistimewakan sedikit, diperhatikan. Kalau bedok atau parang kita pakai kerja, tapi harusnya ya semua harus disamakan. Kenapa nggak bisa? Karena kalau udah dipakai kerja kan pasti begini ya, kotor begini. Ini kotor. Jadi dia nggak bisa sebersih golok atau seperti golok itu enggak, sedikit tajam. Jadi saat nyimpan ini memang kita harus berhati-hati, tapi sesuai dengan kita lah, kemampuan kita. Nah ya ini sedikit tajam karena aku pakai untuk ini kayu kopi. Seduluran tau lah ya kerasnya kayu kopi gimana. Ya bisa kalau untuk ini tuh kayu bakarnya lur, kayu kopi dibakar. Seumpama gini mau dibuat gini, atau nah umpama untuk jadi pancang-pancang ya, bedok ini aku pakai atau golok ini lur ya. Itu pun semua ya kembali ke kita, karena aku tengok ini enak goloknya, walaupun sederhana gini kata orang. Kalau buat aku ya sangat istimewa lur. Nah untuk ngeraut pun dia ya bisa.
orang dia bukan golok tumpul setumpul-tumpulnya. Jadi biar bisa aku pakai juga, aku bawa jalan atau di kebun. Nah, ya untuk ngerawat ya bisa, lur. Cuman ya nggak seles kertas, karena kalau seles kertas dipakai terus ya tumpul juga. Ya awalnya seles kertas. Itu aja ya bang ya. Jadi cucukkan dulu dia. Yang penting ini daerah pangkal ini jangan sampai ditajami sekali. Nih daerah sini, ini jangan sampai tajam kali. Minimal segini. Ini pun agak tajam ini. Nah jadi saat pas kita ambil ini khawatir ini sering kena ini lur. Karena sekali lagi lur ya, ini bekas kena dulu. Kelihatan nggak lur ya? Kalau ini ya masih kelihatan ini ya, ini. Nah, tuh yang compel-compel. Karena ya sejujurnya aku bukan orang kebal dengan senjata tajam, enggak ya, pasti luka. Samalah sama kebanyakan kita, pasti luka kalau kena goresan. Tuh ya, yang kedua aku mau jawab kerambit. Karena belakangan ini aku mulai banyak lagi di ladang. Jadi kalau main karambit bang, izin bang, apapun bentuk karambitnya kita pelajari dulu, kita kenali. Gini kan aja bang, kira-kira kalau abang putar ini bahayanya kemana? Nah, oh kalau ini ketekuk gini, ini bahaya ke sini. Kan ini jari sampai nekuk. Ya artinya jangan kita buat gini jari terus. Nah macam putaran dalam ini. Nah, ini biasa kita pakai gitu. Nah, pas dalam ini putaran ke dalam cuman ya bang ya, ini. Ah, oh gini berarti ya. Nah ini bang, ini kan rawan kalau dia berputar sampai ngenai ke sini, nih. Nah jangan sampai dia matuk gini. Nah makanya putaran ke dalam diukur, jangan sampai dia ngenai tangan. Intinya faktor keamanan yang utama. Nih. Jadi pertama belajar ini aja dulu bang. Kalau aku dulu belajar pertama awalnya ini. Depan tarik, baru samping simpan. Ya pada prinsipnya dia berputar ke kanan atau ke kiri, itu aja. Ini kanan atau ke kiri atau sebaliknya gitulah ya bang ya. Jadi kalau tangan dibuat gini jadi gini dia. Nah kalau tangan dibentang gini jadi sini dia. Ini kalau mau diteruskan bisa tutup. Kalau udah berputar, hentikannya aku pakai jari tengah ini, aku tutup ini, tak. Nah baru dia balik lagi nih. Mau datar bisa. Tapi sekali lagi ini senjata kecil dari seduluran kita yang di Sumatera Barat atau Minang, bukan senjata mainan sih, atau istilahnya diisengin tuh nggak bisa, karena dia runcing dan tajam. Dan peruntukannya juga aku pernah dengar keram dan karam, tancap langsung itu. Jadi masuk ini diputar gini juga bisa masuk. Jadi kenapa aku kurang memainkan kerambit, karena khawatirnya nanti dianggap aku mengajarkan kejahatan gitu, padahal enggak, ini tradisi kita. Itu ajanya. Kalau kan beda, kalau golok itu kan masih ada kesan untuk kerja dan sebagainya, kelembutannya masih ada. Nah mama seperti simpan sini. Nah ini, nah main kita ini putar, terus putar lagi ini, tebas, terus apa lagi yang ini. Nah seperti tarian, tapi kan nggak begitu ya kan. Golok kan nggak seperti kerambit yang kesannya itu nggak ada ampun gitu lur. Kalau golok kan mesti ada ampun, disimpan sini pun nah kan mesti ada ampun, tebas lagi, simpan ini ya, simpan kan masih ada terampuni gitu lur. Mau diputar sini baru simpan lagi. Nah masih ada unsur pengampunan. Tapi kalau kerambit ini menurut aku lur, bisa kita memainkannya, keluarkanlah kerambit ini saat kita terdesak yang sangat-sangat
mendesak sekali. Jangan sekali-sekali kerambit diisengin gitu, karena ini bukan senjata mainan, ini senjata pertahanan. Kalau buat aku kerambit aku gunakan sama badik ya, ini ke aku dan jarang ku pakai, dan nggak, mudah-mudahan jangan sampai itu untuk akhir gitu, akhir dari cerita kira-kira. Kalau masih bisa ngobrol ya kita ngobrol gitu. Indonesia kan diajarkan musyawarah mufakat, terus selesaikan dengan bicara, jangan dengan kekerasan, kan itu. Jadi kalau kerambit ini buat aku nggak ada ampun. Nah jadi belajarnya gitu bang, putar ini, dulu aku gini belajarnya nih, sampai bisa. Nah udah gini, putar ini, baru ke depan, tarik lagi, depan, tarik lagi, depan, tarik, ke samping ini. Nah, baru ini, putar lagi, baru sambar nih. Karena kan ada berapa versi ya menyebutkan. Pokoknya itu aja kerambit bang, putarnya gitu. Nanti aku tampili. Nah kalau mau abang lepas, model lepas nih. Nah nih, habis ini, nah ini jari keluarkan. Nah ini langsung lipat. Nah jadi ini putar. Nah kan ada yang kita main genggam gini penggunaannya. Nah saat mau dikunci lagi masuk ring, ini kulipat lagi gini. Nah ini kan udah masuk lagi ke ring, baru ambil. Dia harus menggunakan kuda-kuda rendah dan rapat main kerambit ini. Itu aja lah kira-kira bang. Nanti kapan waktu aku buat. Sebentar lagi udah mau maghrib, aku tutup dulu ya lur ya. Udah gelap, makin gelap. Matahari pun udah turun, udah nutup gunung. Pokoknya nggak bosan-bosan aku ucapin terima kasih buat semua seduluranku dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga seluruh rumpun Melayu, rumpun Malaya. Baik seduluranku yang ada di Filipina, di Malaysia, di manapun. Walaupun di luar dari rumpun Melayu, ya kau tetap saudaraku, kita tetap bersaudara, itu aja. Jadi lebih dan kurang mungkin segitu aja lur. Aku mau mandi dulu. Udah sore kali, tadi pun sempat ketiduran di bawah pohon. Nah itu aja mungkin lur. Nanti kapan waktu atau malam nanti aku habis mandi kita ambil lagi. Sayangi tradisi dan budaya leluhur kita, karena sejatinya leluhur kita itu kan adalah orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak akan mungkin ada. Jadi kalau kita melupakan jasa para leluhur kita, ya udah lebih bagus beli tali 2 meter aja cukup itu. Itu aja menurut aku. Akhir kata dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.